Saudara, tahun 2021 itu ada ekspedisi pencarian emas di wilayah Afrika bagian selatan. Dan bertahun-tahun ya mereka tidak menjumpai emas di sana, tetapi tepatnya pada tahun 2021 diketemukan satu gunung emas yang mungkin lebih besar daripada yang ada di Papua, yaitu pegunungan Kongo. Ya. Terus ekspedisi ini berhasil karena apa? Karena mereka melalui jalan yang benar, melalui mekanisme yang tepat. Ya. Kemudian ada satu lagi, saudara, ini bukan ekspedisi mencari emas, tetapi ini ekspedisi mencari jiwa-jiwa. Ekspedisi penginjilan di Tiongkok yang dilakukan oleh Hudson Taylor. Perjalanan penginjilannya sukses, di mana banyak orang-orang atau jiwa-jiwa dimenangkan di sana. Bahkan lembaga yang dipimpin oleh dia itu berkembang menjadi sebuah lembaga penginjilan yang terbesar di dunia. Walaupun sekarang yang memimpin bukan dia lagi. Karena dia membangun pelayanan itu 1865. Artinya sudah 100 tahun lebih. Terus ini dimulai dari satu koordinasi ataupun pemetaan yang tepat. Jadi bukan asal berjalan, bukan asal bertindak, menginginkan untuk mendapatkan sesuatu. Jadi mesti diukur dulu, mesti dipetakan dulu. Sasarannya, tujuannya mesti jelas dulu. Dan di dalam tim itu, saudara, tim ekspedisi itu harus ada koordinasi dulu. Nggak bisa ngambil keputusan sendiri, nggak bisa bertindak semau gue, tapi harus ada koordinasi. Kalau kita mau berhasil, saudara, dalam sektor apapun, perhatikan hal ini. Pemetaan dan koordinasi dalam ruang lingkup yang besar ataupun yang mikro dalam bentuk ruang keluarga. Jadi keputusan-keputusan yang diambil itu berdasarkan pemetaan kekuatan dan kemudian dikoordinasikan. Ada nggak di situ keberatan-keberatan? Ada nggak di situ ketidaksetujuan? Atau adakah di situ yang mesti diperbaiki dengan perbaikan-perbaikan? Sehingga hasilnya, saudara, lembaga penginjilan yang dipimpin oleh Hudson Taylor itu menjadi lembaga yang membumi, mendunia. Dan ini bukan hasil kerja satu orang, tapi hasil kerja dari banyak orang. Kesuksesan kita di dalam sebuah keluarga pada saat kita membangunnya itu karena ada kerjasama yang baik antara suami istri, anak dan orang tua. Kalau ini kita jalankan bagus-bagus, baik-baik, saudara, pasti sampai kepada tujuan Tuhan yang besar dan luar biasa bagi kita. Amin. Nah, beberapa kali, saudara, saya di Jakarta itu ditawarin untuk bawa mobil. Mobil lumayan, mobil bagus, saudara. Kemudian saya bilang, saya sepertinya tidak tahu
mana area atau wilayah plat nomor mobil ganjil genap gitu. Karena ada beberapa wilayah di Jakarta itu begitu, saudara. Jadi nggak bisa sembarangan pakai kecuali mobil listrik. Ya, kalau mobil listrik itu ganjil genap sama aja, saudara. Makanya kalau Anda lihat di Jakarta sekarang banyak beredar mobil-mobil listrik. Nah, saudara, kenapa saya agak enggan? Karena memang jalan di sana, apalagi kalau jalan tol itu berlapis-lapis, 5, 6, 7 lapis ke atas, saudara. Bayangkan, salah saja mengambil jalan, saudara, maka bisa tersesat, muter jauh, ya. Maka perlu ada kita cermat melihat penunjuk jalan. Pernah di suatu ketika ini orang yang sudah mahir bawa mobil di Jakarta, saudara, lewat untuk jalan keluar pintu tol yang seharusnya kami turun di satu wilayah, tetapi lewat, saudara, hanya satu pintu tol saja. Tapi kemudian kami harus jalan kurang lebih setengah jam dan balik lagi setengah jam, berarti buang waktu 1 jam untuk kembali ke pintu itu tadi. Jadi benar-benar ini perlu yang namanya kecepatan dan ketepatan, cekatan gitu dengan kata lain. Cekatan itu kecepatan dan ketepatan, itu mesti ada. Dan memang untuk orang-orang yang muda ini kemampuannya masih sangat tinggi. Begitu juga, saudara, kalau kita pergi ke satu lembaga ngurus surat-surat, kalau kita nggak tahu jalurnya, maka yang ada kita kerepotan. Tetapi kalau saya perhatikan, saudara, untuk orang-orang yang sering mengurus surat-surat, begitu mahirnya mereka tahu kemana saja atau pintu-pintu yang mana saja yang harus dimasuki sehingga cepat selesai. Dan ini didapatkan melalui pengalaman. Ada teman saya, saudara, waktu itu ngurus paspor, saya dapat yang 10 tahun, tapi bayarnya 1 juta, saudara. Ya, tidak seperti yang umum 300 sekian puluh ribu. Itu namanya jalur bebas. Nah, ada teman saya yang dia usianya di atas 60 tahun. Dia ngantri di jalur umum. Kenapa dia lakukan itu? Karena dia tidak tahu, maka dia menggunakan waktu yang cukup lama untuk ngantri. Karena saya sudah tahu, saudara, maka saya bilang, kamu gak perlu bayar 1 juta, umurmu udah 60 lebih. Sekarang masuk di jalur saya, 1 hari jadi, nggak sampai 24 jam. Jadi kalau di sini ada yang sudah berusia 60 tahun, kalau urus paspor, itu nggak perlu pakai jalur ya orang bilang bebas lah begitu, tapi pakai jalur resmi dengan menggunakan waktu yang sama. Jadi ada spesial. Ada kekhususan untuk orang-orang yang usianya 60 tahun ke atas. Saudara, Amsal 16 ayat 25 berkata, ada jalan yang tampak lurus di hadapan manusia, tetapi berujung kepada kematian. Orang suka sesuatu yang instan, orang suka sesuatu yang lebar, yang besar, yang megah. Tapi firman Tuhan berkata di dalam Matius 7 ayat 13, coba. Apa baru saya minta tolong baca. Ya, harus siap. Matius 7 ayat 13. Masuklah melalui pintu yang sempit,
karena lebarlah pintu dan lapanglah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Ya, kalau baca ayat sebelumnya itu jalan yang sempit ya. Jalan yang sempit menuju kepada kehidupan. Sementara jalan yang lebar itu menuju kepada kebinasaan. Artinya di sini ada pilihan. Ada dua jalan yang mau kita ambil, tetapi kita nggak bisa ambil dua-duanya. Kita mesti ngambil satu sebagai bentuk pilihan kita. Yang satu lebar, yang satu sempit. Ya, yang lebar menuju kepada kebinasaan, yang sempit itu menuju kepada hidup. Artinya hanya sedikit orang, tidak banyak orang, hanya orang-orang pilihan yang dapat mencapai surga. Ya. Ini masuk ke poin yang pertama, saudara. Untuk seseorang tidak salah jalan, orang mesti melihat petunjuk. Ya. Tidak mungkin kita sampai ke kota Semarang kalau kita menggunakan bis yang menuju ke Bogor. Artinya kita mesti lihat petunjuknya. Dan Tuhan tidak membiarkan kita hidup tanpa petunjuk. Kadang-kadang kita bandel. Ya, sama seperti orang yang ada di terminal bus. Dia naik bus apa saja, walaupun tujuannya jelas, tetapi bisnya salah. Saudara, untuk seseorang itu menjadi mahir atau pintar, diperlukan yang namanya sebuah pengalaman. Puji Tuhan, ya, kemarin tes drive Esther, ini ada gurunya. Gurunya cukup duduk di sebelah tanpa komentar, rupanya sudah bisa jalan, jadi sudah bisa bawa mobil. Dan kemarin saya coba, saya jadi mentor di sebelah. Ternyata bisa juga. Kenapa dia bisa? Karena mulai melangkah. Kalau tidak dimulai, tidak akan pernah dia bisa membawa kendaraan mobil. Dan itu dibutuhkan sebuah langkah untuk bertindak buat belajar. Enggak ada orang yang langsung pintar tanpa belajar, nonsens. Orang kalau mau pintar mesti belajar. Tapi kadang-kadang orang nggak mau belajar dari banyak hal. Karena sebenarnya banyak hal itu bisa kita pelajari untuk menjadi kekuatan kita. Amin. Pengalaman-pengalaman yang terutama. Dari mana lagi kita mendapat petunjuk, saudara, selain daripada pengalaman yang kita alami? Pengalaman dari orang-orang yang berpengalaman. Bagaimana kita bisa lihat orang ini kok kuat sekali, hebat sekali, bagaimana dia bisa mencapai satu titik tertinggi dalam hidupnya, dalam dia meraih sukses. Kita boleh pelajari, saudara. Dan umumnya orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang ulet, orang-orang yang punya mental tangguh. Dewasaan itu nggak diukur dari umur. Umur boleh saja dewasa, tapi sikap belum tentu. Tapi orang yang hidup di dalam firman, pasti dia akan menjadi orang yang dewasa. Amin. Amin.
Kita lihat nih kalau di apa tuh namanya terminal kan kayak begitu tuh. Wah, setiap apa namanya kalau yang rapi sih, ada juga yang nggak rapi, itu ada petunjuk-petunjuk di situ dikasih. Ya, tujuan daripada bis itu menuju kemana itu ada, saudara. Begitu juga dalam hidup, kalau mau sukses Tuhan kasih petunjuk. Kalau mau panjang umur, Tuhan bilang apa? Halo? Hormatilah ayah dan ibumu. Mertuamu, ayah dan ibumu. Ayah dan ibumu. Halo? Halo. Ayah dan ibumu juga. Jadi kau mesti hormati. Kalau mau panjang umur dan kalau mau berhasil. Karena suatu ketika Anda yang mungkin sekarang masih muda, kau akan mengalami nanti pada masa kau menjadi orang yang apa ya, seorang tua. Nah, kemudian setelah tadi apa, melihat petunjuk, lalu perhatikan jalan. Petunjuknya udah benar kita lihat, tapi kalau kita nggak ngeliatin jalan, bahaya, saudara. Ya, walaupun di dalam mengendarai kendaraan ada yang namanya apa itu, naluri atau feel gitu ya. Saya perlu 1 minggu untuk feel saya masuk di mobil itu, saudara. Sehingga kalau parkir itu ya sama aja kayak kemarin gitu. Dan mobil yang lebih kecil ya, sama. Tapi perlu waktu 1 minggu. Ada proses belajar ya. Jadi sebenarnya ukuran itu tidak mutlak menentukan. Tapi rasa itu ya menentukan. Di sini ada jalan kayu manis tuh, coba bayangin saudara, udah jadi begini. Dulu waktu saya di Jakarta tuh cuma 1 aja jalan. Sekarang sudah 1, 2, 3, ada lagi yang di atas kalau di sebelah sana. Itu kita mesti lihat petunjuknya, perhatikan jalannya. Kemudian kalau kita tidak memperhatikan jalan, saudara, apa yang terjadi? Itu bisa berakibat salah arah, salah tujuan, atau bahkan tersesat. Saya nggak tahu, Anda pernah nggak punya pengalaman begini? Sepertinya kok peristiwa ini pernah terjadi ya? Kok terjadi lagi ya? Dalam bahasa kerennya kalau orang bilang deja vu gitu ya. Saudara, ada orang yang bilang, saudara nggak percaya lagi, dia bilang, oh itu karena dulu waktu kamu jadi ini, kamu mendapatkan pengalaman ini. Kalau saya nggak setuju itu, saudara. Saya lebih setuju adalah itu peristiwa yang sebenarnya pernah terjadi dalam hidup kita, dan ada pengulangan. Kenapa sih harus diulang? Karena tidak memperhatikan jalan. Tuhan selalu memberi petunjuk, tapi kadang-kadang kita mengabaikan petunjuk Tuhan. Kita menganggap itu tidak lebih penting daripada apa yang kita inginkan. Saudara, saya terlalu yakin bahwa kita punya tujuan. Amin. Tuhan punya tujuan melalui kita. Amin. Dan tujuan Tuhan itu tujuan yang besar. Tapi kenapa kadang-kadang kok nggak kunjung tercapai? Atau bahkan terjadi pengulangan peristiwa. Itu karena kita tidak perhatikan jalan, sehingga deja vu terus berlanjut, saudara.
terulang lagi atau diulang lagi, dan ini memerlukan waktu yang banyak, waktu yang terbuang. Sebelum kita mengambil suatu tindakan, keputusan untuk bertindak, doa, tanya sama Tuhan. Karena apa yang Tuhan rancangkan itu bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan yang membawa kita kepada masa depan yang cerah penuh dengan harapan. Amin. Amin. Jangan sampai terus-terusan kita mutar balik lagi, makan biaya, makan waktu. 3. Akibat tidak memperhatikan petunjuk dan tidak melihat jalan. Apa yang terjadi saudara? Nah, ini yang terjadi saudara. Kerugian besar. Celaka saudara. Eksiden. Disuruh jalan petunjuknya 80, dia lari 120. Ya tuh. Jadi itu udah ada ukurannya jalanan itu, sudah dites. Ini boleh 120, ini boleh 80 aja, nggak boleh lebih. Ini 60 aja, ini 30 aja. Termasuk garis-garis jalan itu ada yang putus-putus, berarti boleh overtake. Tapi kalau garisnya lurus itu nggak boleh. Tapi kadang-kadang kan dilanggar. Akibatnya yang terjadi ya ini kerugian besar. Ya. Oke, tidak sampai kepada kerugian besar, bisa saja terjadi delay, penundaan daripada rencana Tuhan digenapi. Delay atau bahkan gagal terlaksana. Serem loh, sampai gagal terlaksana. Tuhan ganti orang. Tuhan bisa ganti orang, sudah. Kalau kita nggak mau dipakai Tuhan, Tuhan ganti orang. Bukan rancangan Tuhan yang gagal, kita yang gagal menyikapi ataupun siap untuk menerima rencana Tuhan itu dalam hidup kita. Rencana Tuhan nggak pernah gagal. Pasti digenapi lewat siapapun, lewat apapun. Amin. Amin. Nah ini ayat penutup Amsal 3 ayat 6. Firman Tuhan berkata, dalam segala hal yang kau lakukan, akuilah Dia. Jadi jangan hanya di dalam gereja kita mengakui Bapak Yahweh, di luar gereja juga kita harus mengakui. Jadi jangan hanya di dalam gereja aja mengakui Yesus, tapi di luar gereja juga kita harus mengakui Yesus. Amin. Yang mesti kita lihat lagi saudara ayat selanjutnya, maka Dia akan mengarahkan dan meluruskan jalanmu. Tadi kita nggak tahu ya, kita pikir itu jalannya benar. Di dalam kitab Amsal tadi, ya Amsal yang pertama, coba lihat. Terus balik lagi ke awal. Ini ada jalan yang tampak lurus di hadapan manusia, tetapi berujung kepada kematian. Mati itu nggak selalu harus mati jasmani, sudah mati rohani juga bisa. Jadi kita nggak tahu ujung jalan itu apa. Maka kembali ke bagian akhir tadi. Ya, Amsal 3 ayat 6 tadi. Dalam segala hal yang kau lakukan, akuilah Dia. Apapun yang kau kerjakan, capaian apapun yang telah kau capai, akuilah Dia turut bekerja di sana. Amin. Maka Dia
akan mengarahkanmu ke tempat yang tepat, akan mengarahkanmu ke tempat yang benar. Dan kalau di situ terjadi arahnya berbelok, maka dia akan meluruskan. Kalau ada orang-orang yang berusaha membelokkan jalan itu, dia tetap akan meluruskan jalan. Amin. Jadi nggak perlu takut. Apapun dan siapapun tidak boleh membuat kita jadi takut. Amin. Amin. Ketika Yahweh di pihak kita, firman Tuhan bilang, siapa lawan kita? Tidak ada. Amin. Haleluya. Jadi saudara, Bapak Ibu, ingat itu tadi. Selalu bertanya-tanya. Perhatikan petunjuk, ya. Terus lihat jalan, supaya tindakan kita tindakan yang tepat, berkenan kepada Elohim dan membawa kita kepada masa depan yang cerah.